Sebelum lanjut episode 211-215, jangan lupa subscribe CAFENOVEL. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Liburan untuk bersantai. Episode 211. Hubi, aku memberi mereka liburan untuk bersantai. Gracia Jordan berkata dengan tergesa-gesa. Dia gugup dan merasa bersalah telah berbohong padanya. Yah. Lebih baik mengambil cuti. Richard Cannon pikir itu bagus. Itu ide yang bagus juga jika dia bisa menyuruh karyawannya berlibur secara berkelompok. Mereka akan bisa bekerja lebih efisien saat itu. Yah, suamiku, aku masih memiliki sesuatu untuk diperhatikan di luar. Aku akan kembali malam ini. Gracia kelelahan. Dia tidak bisa tidur nyenyak beberapa hari ini. Meskipun Richard tidur di sampingnya dan kadang-kadang menyandarkan kepalanya di dadanya, dia masih akan bangun di tengah malam dengan keringat dingin. Dia berada di bawah banyak tekanan dan masih berutang kepada Kenan $600.000. Dia tidak berani mengatakan apapun kepada Richard. Jika dia memberitahunya, dia pasti akan membencinya. Richard mengangguk padanya, baiklah. Hubi, apakah aku sangat tidak berguna? Gracia tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya. Dia telah kehilangan perusahaannya dan hanya memiliki $10.000. Sewanya hampir naik, tapi dia masih berhutang $600.000. Gracia melihat ke jendela yang tertutup. Dia benar-benar ingin menangis, tapi dia tidak bisa. Kenapa kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Richard terkejut. Mengapa Gracia begitu tertekan? Aku baik-baik saja, Hubi. Aku pergi dulu. Aku akan memasak malam ini, jadi ayo makan malam di rumah. Gracia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke lift. Richard tersenyum. Gracia sangat sibuk sejak dia memulai perusahaan. Terlebih lagi, karena mereka memiliki hubungan yang buruk sebelumnya dan baru saja berdamai baru-baru ini, sudah lama sejak dia terakhir kali bisa makan sesuatu yang dia buat. Keterampilan memasak Gracia masih cukup mengesankan. Dia naik lift dan pergi, sementara Richard pergi ke kantor Yolanda. Setelah menindaklanjuti beberapa hal, dia bersiap untuk meninggalkan alun-alun. Dia mendapat kabar bahwa ada sebidang tanah baru yang dijual di pusat kota. Ini akan menjadi keuntungan yang pasti jika dia membeli beberapa properti di sana, jadi Richard akan pergi melihatnya sendiri. Ini akan menjadi investasi besar jika dia membeli beberapa properti di sana. Karena ibunya sangat kuat, dia tidak bisa kalah sebagai putranya. Tujuan pertama Richard adalah menjadi orang terkaya di negeri ini. Adapun kapan dia bisa mencapainya, dia harus bergantung pada keberuntungan dan kerja kerasnya. Ketika dia tiba di kantor Yolanda, Richard mengerutkan kening. Queen Miller ada di sini lagi. Kali ini, ia mengenakan hot pants yang memperlihatkan pahanya yang kenyal dan seksi. Garis pinggulnya melengkung dan menggoda sehingga dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Richard tiba-tiba teringat bagaimana dia menyelamatkannya dan membawanya ke motel malam itu. Dia sepertinya tidak bisa melupakan bahwa meskipun orang ini menyebalkan, sosoknya memang menarik. Queen merasa jijik dengan tatapannya. Itu memuakkan. Dia hanya memelototi Richard, berpikir bahwa dia adalah orang yang keji. Semua pria jahat, kecuali orang yang menyelamatkannya malam itu. Pria itu tidak akan pernah memanfaatkannya. Richard sangat menyesal telah menyelamatkannya malam itu. Mengapa dia tidak membiarkan asisten itu pergi dengannya? Dia bisa saja berdiri di sela-sela dan menyaksikan seluruh adegan berlangsung. Apa yang kamu lihat? Suara Queen terdengar dingin. Richard tidak repot-repot memperhatikannya. Bukankah dia berpakaian seperti ini untuk merayu pria? Dia berjalan mendekat dan berkata, saya tidak akan menjual alun-alun bagaimanapun caranya. Berapa kali Anda ingin saya mengatakannya? Yolanda juga mencoba menjelaskan padanya, tapi Queen telah menyerahkan rencana itu ke tangannya. Jika mereka tidak ingin menjualnya, Queen mengancam akan membeli sebidang tanah di dekatnya dan membangun alun-alun yang semakin besar. Queen sudah menyiapkan tim konstruksinya sendiri. Dia jelas berapa biaya untuk membeli tanah itu. 700 atau 800 juta dolar mungkin sudah cukup. Mendengar ini, Richard sangat marah. Dia menatapnya dan berkata, lakukan apapun yang Anda inginkan. Saya tidak akan menjual alun-alun. Akhir cerita. Anda bisa membangun satu untuk semua yang saya pedulikan. Kamu akan menjualnya kepadaku. Queen berkata dan bergegas keluar. Richard mencibir, kamu sembuh dengan cukup cepat, bukan?
Queen menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan menatap Richard, bertanya, apa maksudmu? Kenapa dia menanyakan itu? Richard ingin memberitahunya bahwa dialah yang menyelamatkannya hari itu. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah percaya padanya bahkan jika dia memberitahunya. Akan lebih baik untuk memberinya penjelasan. Richard terkekeh, pantatmu. Kamu jatuh sangat keras hari itu. Yolanda terkejut. Apa yang terjadi di antara keduanya? Tidak tahu malu. Queen berbalik dengan marah dan berjalan keluar. Mengapa ada begitu banyak orang yang menjijikkan di dunia ini? Dia benar-benar kecewa dengan semua pria. Apakah satu-satunya pria di dunia adalah orang yang menyelamatkannya? Pada saat ini, Queen benar-benar ingin tahu siapa yang menyelamatkannya. Adapun Richard, dia berdoa agar dia tidak harus melihatnya lagi. Dia benar-benar menyesal menyelamatkannya. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia tidak akan pernah menyelamatkannya dan mungkin akan menambahkan beberapa tendangan lagi ke kepalanya. Sementara itu, Yolanda bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Richard bahwa perusahaan Gracia telah pergi. Apa masalahnya? Richard menatap Yolanda, yang tampak bermasalah. Tidak. Yolanda mengangkat bahu. Dia telah berjanji pada Gracia untuk merahasiakannya, jadi dia tidak bisa benar-benar memberitahunya. Yang terbaik adalah jika Gracia bisa memberitahu Richard sendiri. Kalau begitu aku akan pergi dulu, Richard berkata sambil berjalan keluar. Dia melihat kru syuting masih sibuk syuting adegan di luar. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa hanya ada 2 hari lagi sebelum syuting akan berakhir di alun-alun sebelum mereka pergi untuk merekam adegan lain di tempat lain. Richard mengamati pembuatan film sehari sebelumnya dan menemukan bahwa Sabrina Yalden cukup pandai berakting. Film ini pasti akan menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa. Alun-alun juga menjadi sangat populer hanya dengan fakta bahwa Sabrina ada di sini. Richard percaya bahwa bisnis alun-alun hanya akan menanjak mulai dari sini. Namun, dia memperhatikan bahwa Wilbur Wendell sedang menunggu Sabrina, yang masih sibuk syuting adegan. Dia tampak. Richard penasaran. Dengan kemampuan Wilbur untuk menjemput gadis, mungkinkah dia sudah bersama dengan Sabrina? Sudah hampir seminggu. Richard menggelengkan kepalanya dan turun ke bawah. Memotong. Sutradara, Erika Yanik berteriak. Sabrina baru saja keluar dari karakternya. Dia memperhatikan Richard dari sudut matanya dan terus meliriknya, itulah sebabnya mereka harus merekam lagi. Dia diam. Dia pergi ke direktur dan berkata bahwa dia ingin beristirahat. Sutradara terkejut dan bertanya, apakah kamu tidak tidur nyenyak semalam? Tidak. Sabrina menggelengkan kepalanya dan melihat ke tempat Richard baru saja pergi. Ketika Queen masuk ke mobilnya, ponselnya tiba-tiba berdering dan dia menyadari bahwa itu adalah panggilan dari asisten barunya. Kali ini, dia berhati-hati untuk mempekerjakan seorang wanita sebagai asistennya. Dia tidak akan mengambil risiko lagi dengan mempekerjakan pria lain. Dia tidak ingin hal-hal berakhir seperti terakhir kali. Dia menjawab panggilan itu. Berbicara. Asisten baru berkata, "Bos, kami telah menemukannya." Tatapan Queen semakin dalam dan dia bertanya, "Di mana?" "Oke, aku akan segera ke sana." Meletakkan telepon, tatapan Queen membara dengan nyala api yang ganas. Dia punya nyali untuk membiusnya. Queen pergi ke tempat ini. Di tempat yang ditinggalkan, asisten sudah dipukuli. Selama ini, dia tinggal sendirian di hotel murah. Dia sudah bosan dan memutuskan untuk memanggil pelacur. Namun, dia malah disambut oleh sekelompok orang. Dia tidak tahu siapa mereka tapi dia mengenali salah satu dari mereka dan langsung tahu, mereka adalah Antek Queen Miller. Asisten masih merasa takut tetapi sudah menduga ini akan terjadi. Dia sudah menyimpan video itu di suatu tempat yang hanya dia yang tahu. Selama dia tidak mati, video itu akan dibagikan kepada semua orang yang pernah dikenal Queen. Suara mesin mobil meraung saat mobil membelok ke tempat itu. Ketika berhenti, pintu terbuka dan Queen turun dari mobil dengan anggun. Asisten itu menyeringai. Dia pasti akan melakukannya dengannya suatu hari nanti. Queen berjalan dengan wajah datar dan menamparkan wajahnya. Wajah asisten itu ternoda merah, tetapi dia tidak berteriak. Dia hanya mencibir padanya, "Kamu sebaiknya memukuliku sampai mati jika kamu punya nyali." Queen menyerangnya lagi. Dia benar-benar ingin membunuh orang ini. Bagaimana dia bisa memperlakukannya seperti ini? Jika bukan karena orang itu, dia akan dipermalukan olehnya. Sudah selesai.
Kalau begitu biarkan aku memberitahumu, aku mengambil video wajahmu yang menggoda dan bahkan mengeluarkannya untuk menikmatinya kemarin. Kamu sangat cantik, aku bahkan. Asisten itu mencibir. Dia pikir Queen tidak berani memukulnya setelah mengetahui bahwa dia telah direkam dalam video. Queen mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Asisten itu mengeluarkan darah dari bibirnya dan dia menatap Queen dengan marah, mengancam, beri aku 50 juta dolar dan biarkan aku pergi, atau aku akan mengirim videomu ke semua orang yang kamu kenal dan biarkan mereka melihat keadaan burukmu. Queen memelototinya. Samar-samar dia ingat bahwa dia telah mengambil video dirinya. Lebih buruk lagi, dia mungkin secara tidak sengaja memperlihatkan dadanya ketika dia sedang berjuang. Ekspresi Queen menegang. Jika orang lain melihatnya dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan pernah bisa menerimanya. Queen menenangkan dirinya dan memerintahkan, ambil teleponnya. Asisten itu mengejek, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membawa ponsel saya? Queen menyipitkan matanya dan menggertakkan giginya, apakah kamu tidak membawa ponselmu? Mari kita kesampingkan dulu. Izinkan saya bertanya, siapa yang menyelamatkan saya hari itu? Bab 212. Apa katamu? Queen Miller menyipitkan matanya dan menatap mantan asistennya, wajahnya sudah merah dan bengkak karena semua tamparan. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Aku yakin kamu pasti jatuh cinta padanya. Asisten itu terkekeh. Dia benar-benar terkejut mendengar Queen menanyakan pertanyaan ini padanya. Lagi pula, dia sudah lama bersama Queen, jadi dia akrab dengan tics dan kebiasaannya. Dia tahu bahwa Queen selalu lajang. Dia mungkin merindukan seseorang untuk menemaninya setelah begitu lama melajang. Bagaimanapun, semua wanita akan jatuh cinta dengan pahlawan mereka. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa geli. Bagaimana jika dia mengetahui bahwa orang yang dia cari sebenarnya adalah orang yang paling dia benci dan orang yang mengintip di balik roknya? Bagaimana dia akan bereaksi? Namun, dia tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Jika Queen ingin tahu, lebih baik dia membiarkannya pergi dengan sejumlah uang. Queen mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Matanya yang indah sedingin es saat dia berkata, sebaiknya kau jujur padaku. Asisten itu tertawa terbahak-bahak, mengetahui bahwa deduksinya benar. Queen sangat terburu-buru untuk menemukan orang yang telah menyelamatkannya. Apakah dia benar-benar menyukai orang ini? Tentu saja, dengan sosok Queen yang menggoda dan keadaan mengigau, Richard Cannon mungkin sudah berhasil dengannya. Queen pasti sangat bersikeras untuk menemukannya karena ini. Asisten itu mencibir, jika saya tidak memberitahu Anda, Anda tidak akan pernah tahu, jadi sebaiknya dengarkan permintaan saya. Saya ingin Anda memberi saya 5 juta dolar dan mentransfernya ke kartu kredit saya. Saya akan memberitahu Anda. Setelah semua ini selesai. Kalau tidak, rahasianya akan mati bersamaku di sini. Queen memelototinya dengan waspada. Sebaiknya kau jujur. Kemudian, dia memerintahkan, transfer 5 juta dolar ke kartunya. Iya. Asisten baru Queen segera mengikuti instruksinya. Segera, dia menunjukkan catatan transfer kepadanya. Setelah melihat ini, senyum asisten itu semakin lebar. Queen, kamu baru saja menghabiskan 5 juta dolar untuk menemukan orang ini. Sepertinya kamu sangat ingin tahu siapa dia, kan? Katakan. Mata Queen terlihat tanpa ampun tapi sebenarnya dia sedikit gugup. Siapa yang bisa menjadi orang yang menyelamatkannya? Dia sangat perlu tahu. Itu sudah sampai-sampai mempengaruhi tidur dan aktivitas sehari-harinya. Wanita di hotel mengatakan bahwa dia tampan dan muda, jadi Queen sebenarnya sangat gugup. Dia telah memimpikannya baru-baru ini, tetapi sepertinya tidak pernah bisa melihat wajahnya dengan baik. Dalam mimpinya, mereka berdua seperti binatang buas saat mereka bermain-main di tempat tidur. Tepatnya, dia telah mengalami mimpi basah selama beberapa hari karena dia. Biarkan aku pergi, kata asisten itu. Queen mengerutkan kening dan memerintahkan, biarkan dia pergi. Asisten barunya mengangguk dan melepaskan ikatannya. Asisten dilepaskan dan dia berdiri, meregangkan tubuhnya. Ini luar biasa. Richard pasti telah membuat pilihan yang tepat untuk menyelamatkan Queen. Dia telah mendapatkan 5 juta dolar begitu saja dan bahkan berhasil mendapatkan sebuah video. Oke, aku akan memberitahumu. Tapi, kamu harus menjawab pertanyaanku dulu. Asisten itu memandang Queen dengan cabul. Dia masih kesal memikirkan bahwa Richard telah meletakkan tangannya di atasnya terlebih dahulu.
Wanita yang luar biasa seperti itu seharusnya menjadi miliknya hari itu. Katakan, apakah kamu merasa baik malam itu? Queen menamparnya, bertanya, apakah kamu ingin mati? Asisten itu menutupi pipinya dengan tangannya dan mencibir, sepertinya kamu benar-benar diambil olehnya di tempat tidur untuk menjadi begitu putus asa. Haha. Yah, karena saya telah mengambil uangnya, saya akan memberi tahu Anda. Ini orang itu. Queen tidak lagi marah. Dia menjadi gugup saat dia menahan napas. Dia akhirnya akan tahu siapa penyelamatnya. Gracia Jordan ada di dalam mobil. Dia telah bergabung dengan grup paruh waktu di media sosial di ponselnya sejak lama ketika dia belum memulai perusahaannya. Dia telah meninggalkannya di sana selama bertahun-tahun dan akhirnya bisa memanfaatkan informasi di dalamnya dengan baik. Kelompok ini menawarkan banyak pekerjaan paruh waktu yang berbeda. Namun, apakah ada pekerjaan yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan $600.000 untuk kembali ke Kenan dalam sebulan? Dia telah memikirkannya sejak lama dan memutuskan untuk mengambil beberapa pekerjaan real estate. Jika komisinya tinggi, dia bisa mengumpulkan banyak uang dalam sehari. Namun, sepertinya dia tidak terlalu beruntung. Dia telah mencari pekerjaan yang cocok sepanjang pagi. Ada banyak pekerjaan yang cocok dan dengan latar belakang pendidikan dan kemampuannya, dia dapat dengan mudah melamar pekerjaan dengan gaji bulanan $20.000 hingga $30.000. Namun, Gracia enggan mengambil pekerjaan itu, karena tidak satu pun dari pekerjaan itu yang memungkinkannya menghasilkan cukup uang untuk membayar Kenan itu dalam sebulan. Karena itu, dia merencanakannya dengan hati-hati. Dia akan memulai dengan pekerjaan penjualan di real estate untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat. Dia telah menghubungi manajer di sebidang tanah yang baru dibangun dan mendapatkan pekerjaan di sini. Karena dia memiliki pengalaman yang relevan sebelumnya, dia bisa langsung mulai bekerja di sore hari dan selesai bekerja pada jam 5 sore, tepat pada waktunya untuk membeli beberapa bahan makanan untuk membuat makan malam untuk Richard. Dia buru-buru menghabiskan pancake di tangannya. Karena dia tidak punya banyak uang tersisa, dia harus menabung. Dia dengan cepat turun dari mobil dan berganti menjadi seragam penjualan 20 menit kemudian dan mulai bekerja. Dia telah melakukan pekerjaan serupa ketika dia masih kuliah. Saat itu, dia ingat dengan sangat jelas bahwa dia bisa mendapatkan hingga $70.000 dalam sebulan. Dia berharap bisa mendapatkan lebih banyak uang bulan ini. Dengan itu, dia bisa mengembalikan uangnya kepada Kenan dalam sebulan. Gracia yakin bahwa gedung baru itu akan laris manis karena terletak di jantung kota. Sebuah suite akan menelan biaya sekitar beberapa ratus juta. Jika dia bisa menjual beberapa bulan ini, dia akan bisa mendapatkan banyak komisi darinya. Gracia menguatkan tekadnya dan mulai melayani klien yang baru saja tiba. Dia mengenakan seragam dan terlihat sangat elegan. Ini menarik pandangan iri dari penjual lain. Beberapa pramuniaga mulai bergosip tentang dia. Gracia diam-diam marah ketika dia mendengar percakapan mereka, tetapi apalagi yang bisa dia lakukan. Dia menghela nafas dan malah berdiri di sudut yang tidak terlalu mencolok. Dia mulai melihat-lihat properti sehingga dia bisa mengiklankannya dengan lebih baik kepada klien nanti. Dia percaya bahwa kerja keras akan membantunya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Gracia mempertahankan sikap positif. Pada saat ini, seorang pria berperut buncit berjalan, matanya berkilauan dengan vulgar. Dia ada di sini untuk membeli rumah, tetapi memiliki pemikiran lain saat melihat wanita cantik ini. Melihat orang ini berjalan menuju Gracia, para penjual lainnya bahkan lebih cemburu. Gracia memasang senyum pekerjaannya dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin membeli rumah?" "Itu benar. Aku akan membeli suite. Tolong perkenalkan padaku." Mata pria itu terpaku pada Gracia, dan keinginan dalam dirinya tersulut. Dia memiliki sosok yang luar biasa. Gracia segera mulai berbicara tentang properti itu. Dia sudah akrab dengan fitur dan fasilitas utama tanah setelah mempelajarinya. Namun, pria itu dengan cepat memotongnya. Lagi pula dia sudah memperhatikan properti itu. Dia berkata, "Kecantikan, Anda benar, saya memang berniat membelinya. Tapi Anda harus memberitahu saya berapa banyak set ini yang harus saya beli. Berapa banyak set yang ingin kamu beli?" Gracia terkejut. Lagi pula, dia belum selesai memperkenalkan suite. Tiba-tiba, pria itu berteriak dan semua orang dari departemen penjualan menoleh. Para pramuniaga lainnya juga melihat ke atas dengan rasa ingin tahu.
Apakah negosiasi gagal? Mengapa Gracia berpura-pura tidak bersalah dan murni? Gracia mengerutkan kening. Pada saat ini, manajer datang dengan sedih. Dia hanya mengizinkan Gracia bekerja paruh waktu di sini karena penampilan dan sosoknya yang menarik. Dia berharap Gracia akan dapat menjual properti itu dengan merayu kliennya dengan sosoknya, tetapi itu menjadi bumerang sekarang. Manajer itu kesal sekaligus kecewa dengan Gracia. Tuan, saya manajer departemen penjualan. Ada yang bisa saya bantu? Manajer itu sopan. Dia mengenal pria ini sejak dia kaya dan memiliki perusahaan sendiri. Dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Pria itu mendengus dan terlihat sangat marah. Ada apa denganmu? Kenapa kamu mempekerjakan pekerja paruh waktu yang tidak berguna? Aku yakin kamu tidak menginginkan pekerjaan itu lagi, kan? Tolong tenang. Aku akan memintanya meminta maaf padamu sekarang. Manajer itu tersenyum malu pada pria itu dan menoleh ke Gracia dengan dingin. Gracia, minta maaf kepada bos. Bab 213. Gracia Jordan menghela napas dan melepaskan lencana kerjanya dari seragamnya dan mengumumkan dengan tegas, "Manajer, saya berhenti." Dia kemudian berbalik dan pergi. Memintanya untuk menjual tubuhnya hanya untuk dijual. Tidak mungkin, dia tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu untuk mengkhianati Richard Cannon. 5 rumah memang menggoda, tetapi itu tidak cukup baginya untuk menukar kesuciannya. Manajer tidak bisa lagi memasang wajah datar dan berteriak padanya, "Mengapa kamu masih berpura-pura? Ketika kamu datang ke sini, kamu bahkan mengatakan bahwa kamu memiliki pengalaman penjualan. Apakah ini yang disebut pengalamanmu?" "Aku tidak berpura-pura." Gracia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Departemen penjualan sampah apa ini? Bagaimana orang seperti itu bisa direkrut? Aku yakin kamu sudah muak menjadi manajer, kan? Pria itu bahkan lebih kesal. Dia ingin manajer memaksa Gracia untuk meminta maaf kepadanya, tetapi sekarang, dia telah memutuskan untuk berhenti. Dia tidak punya cara untuk melampiaskan amarahnya. Manajer itu sedikit bingung. Orang ini kaya dan mungkin mengenal bosnya. Dia bisa dengan mudah membuatnya kehilangan pekerjaannya hanya dengan satu panggilan. Dia dengan cepat meraih Gracia dan menghentikannya pergi, berkata, "Gracia, kamu bilang kamu berhenti karena iseng. Menurutmu apa yang kamu lakukan?" "Maaf." Gracia menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Sebagai seorang manajer, apakah benar berpihak pada klien? Manajer berkata dengan dingin, "Maaf. Jika kamu tidak meminta maaf kepada bos hari ini, kamu tidak akan bisa pergi." Dia harus mempertahankan pekerjaannya dengan segala cara. Pria itu menyeringai. Dia sebaiknya tidak melawan dia. Dia hanya harus menunggunya di tempat tidurnya dan semuanya akan baik-baik saja. Para pramuniaga lainnya juga melihat mereka, jelas terhibur. Mereka senang karena manajer mereka akan mengusir Gracia. Gracia mengerutkan kening dan terus berjalan. Tiba-tiba, dia berhenti di jalurnya. Dia marah. Dia di sini untuk menjual properti, bukan untuk dihina. Selain itu, dia bahkan tidak melakukan kesalahan kali ini. Itu semua adalah pertunjukan yang dilakukan oleh pria itu. "Tolong jaga mulutmu." Gracia menatap manajer itu. Dia kemudian memelototi sisanya dan berteriak, "Diam." Dia menggelengkan kepalanya dan tegas, "Saya tidak akan meminta maaf, saya juga tidak akan melakukan apa yang Anda minta saya lakukan." Manajer mencibir, "Apakah kamu masih berpura-pura? Lihat betapa miskinnya kamu. Kamu bahkan tidak mampu membeli rumah. Apakah kamu masih ingin bertarung dengan bos ini? Ini akan berakhir buruk untukmu." Hati Gracia dipenuhi amarah. Dia benar-benar ingin pergi dan berkelahi dengan manajer. Tidak akan menjadi masalah besar jika dia menyerang manajer, tetapi masalah yang lebih besar adalah kesempatannya untuk menemukan pekerjaan baru. Dia mungkin akan dijebloskan ke penjara, sesuatu yang ingin dia hindari. Dengan pemikiran itu, amarah Gracia mereda. Lupakan saja, dia akan tetap pergi. Manajer masih meneriakinya, "Dapatkan dirimu di sini sekarang juga." Saat ini, pintu kaca otomatis tiba-tiba terbuka dengan bunyi lonceng yang keras saat seseorang masuk ke tempat itu. Para penjual lainnya menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang pria muda. Dia berpakaian rapi, tetapi tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar memiliki kekayaan untuk mendukungnya. Orang yang masuk adalah Richard. Dia sudah memutuskan untuk datang sejak pagi ini di alun-alun.
Tempat ini memiliki perkebunan yang baru dibangun dan dia sudah berpikir untuk membelinya. Lagi pula, lokasi itu sendiri sudah menjamin keuntungan. Dia langsung menuju ke model rumah dan mulai mengamatinya. Itu cukup mengesankan, terutama lokasinya. Jika dia membelinya tahun ini, harga saham gedung itu pasti akan naik. Ini akan menjadi investasi yang bagus. Richard terlalu fokus dan tidak melihat Gracia di sudut sama sekali. Tuan, apakah Anda berencana membeli rumah? Seorang pramuniaga datang untuk memperkenalkan properti itu kepadanya. Meskipun Richard tampaknya tidak punya banyak uang, dia masih harus menyambutnya. Berapa banyak ini? Richard sudah meneliti sebelum datang. Dia tahu bahwa harganya sekitar 3 juta dolar. Si pramuniaga berkata, "Halo, harganya 3 juta dolar." 3 juta. Berapa depositnya? Richard bertanya setelah memikirkannya. Si pramuniaga berkata, ini 30% dari harga rumah, jadi sekitar 1 juta dolar. Richard mengambil keputusan dengan cepat dan mengangguk, baiklah. Tolong beri aku 2. Dia tidak meminta uang dari ibunya karena masih ada beberapa aset likuid yang bisa dia gunakan dari alun-alun. Meskipun tidak banyak, itu masih cukup untuk membeli 2 set real estate karena harganya hanya 2 juta dolar. Dia masih harus menggunakan uang dari alun-alun untuk membayar sisa sewa rumah. Oke, silakan lewat sini. Si pramuniaga terkejut. Kesepakatan itu dilakukan hanya dalam sekejap mata. Tidak ada yang menyangka bahwa dia cukup kaya. Hubi. Ketika Gracia melihat Richard, dia sangat terkejut sehingga dia pikir dia sedang berhalusinasi. Kenapa Richard ada di sini? Untuk membeli rumah. Yah. Sepertinya memang begitu karena dia melihat Richard berbicara dengan pramuniaga dan dibawa ke konter setelahnya. Kamu gila. Manajer mengejek, sudah terlambat bahkan jika Anda sudah mengetahuinya sekarang. Orang lain telah melayani klien di sini. Menurutnya, itu tidak mungkin. Dia baru saja mendengar Richard mengatakan bahwa dia ingin memesan 2 rumah. Depositnya sendiri sudah menelan biaya hingga 2 juta rupiah. Karena Gracia ada di sini untuk menjual real estate, suaminya tidak akan pernah begitu kaya. Dia mungkin hanya tertarik pada pemuda itu. Manajer memandang rendah dirinya, dan begitu pula pramuniaga lainnya. Siapa dia? Jika dia di sini bekerja, bagaimana suaminya tidak tahu? Baginya untuk sekadar memanggil seseorang sebagai suaminya, apakah dia tidak tahu malu? Pria itu barusan bahkan lebih marah. Jalang ini. Membuang. Gracia cemas dan dia memanggil dengan keras. Baru pada saat itulah Richard mendengarnya. Dia menoleh dengan bingung dan langsung terpana. Tuan, tolong bayar deposit di sini. Kata pramuniaga itu sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menatap Gracia dengan dingin. Apakah dia mencoba mencuri kliennya? Richard menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Dia berjalan ke Gracia dan terkejut. Mengapa Gracia mengenakan seragam di sini? Apa yang sedang terjadi? Apakah ini yang dia katakan padanya bahwa dia harus melakukannya di pagi hari? Melihat tatapan curiga Richard, Gracia akhirnya menyadari apa yang terjadi. Dia memanggil Richard secara impulsif ketika dia melihatnya barusan, tetapi dia lupa bahwa dia mengenakan seragam. Bagaimana dia akan menjelaskannya padanya? Apakah dia akan mengaku bahwa dia telah kehilangan perusahaannya? Hati Gracia gelisah. Jika dia mengatakan itu, Richard pasti akan sangat kecewa padanya. Richard terkejut dan bertanya, sayang, mengapa kamu di sini? Manajer dan pramuniaga lainnya tercengang. Apa? Apakah dia benar-benar suaminya? Pramuniaga yang baru saja melayani Richard mencibir. Sepertinya dia benar, pria itu tidak punya banyak uang. Dia benar-benar memasang muka dengan mengatakan dia ingin membeli 2 rumah. Aku. Gracia menundukkan kepalanya. Ada apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki beberapa hal untuk diperhatikan? Mengapa kamu ada di sini? Richard cemas. Gracia pasti sangat kekurangan uang untuk bisa bekerja paruh waktu di sini. Richard segera mengerti. Itu harus terjadi. Sayangnya, mengapa Gracia begitu keras kepala dan menolak untuk mendapatkan uang darinya? Manajer mencibir, istri Anda di sini untuk menghasilkan uang. Tidakkah Anda tahu itu? Richard meliriknya dan mengabaikannya. Dia langsung berkata kepada Gracia, sayang, kamu harus melanjutkan pekerjaanmu. Kita akan membicarakannya ketika kita kembali. Sekarang Gracia sudah bekerja di sini,
dia tidak bisa membawanya pergi begitu saja, bukan? Itu tidak sopan baginya. Aku. Hati Gracia dipenuhi dengan kekecewaan. Bagaimana dia bisa terus bekerja? Richard menyeringai, sayang, aku akan membeli rumah darimu. Tolong beri aku 2. Hubi, kamu. Gracia menutup mulutnya karena terkejut. Richard menginginkan 2 rumah. Setoran akan menelan biaya setidaknya $2 juta. Di mana dia akan mendapatkan begitu banyak uang. Selain itu, ia berhasil membeli BMW seri 7 dan mobil sport yang harganya hampir $5 juta. Gracia sangat terkejut. Pramuniaga yang melayani Richard sebelumnya tidak akan membiarkan Gracia mengambil bisnisnya dengan mudah. Dia dengan cepat menyela dan berkata, "Tuan, istri Anda bukan lagi karyawan di sini sejak dia berhenti." Dia melanjutkan, "Tuan, tolong ikuti saya untuk membayar deposit di sini." Richard mengabaikannya. Dia terkejut dan bertanya, "Sayang, kamu." Gracia selalu cukup tangguh di tempat kerja, jadi bagaimana dia bisa menyerah dengan mudah? Sesuatu pasti telah terjadi. Gracia menggelengkan kepalanya dengan gelisah, "Hubi, aku tidak ingin melakukannya lagi." Suaranya keluar sebagai mencicit karena dia tidak bisa mengumpulkan kepercayaan diri untuk mengatakannya. Richard segera mengerti bahwa dia pasti telah diganggu sampai dia berhenti. Oleh karena itu, Richard mengangguk dan meyakinkannya, "Tidak apa-apa. Karena Anda baru saja berhenti, saya pikir saya akan kehilangan membeli rumah di sini. Itu baik-baik saja karena masih ada pilihan lain di tempat lain." Suami. Gracia tersentuh. Namun, jika Richard benar-benar memiliki uang untuk membeli rumah di sini, akan sangat disayangkan dan rugi jika dia menolak untuk membelinya di sini. Dia baru saja akan membujuk Richard untuk melanjutkan pembeliannya. Bab 214. Richard Cannon mengerutkan kening. Gracia juga marah. Dia bisa dianiaya, tetapi dia tidak ingin Richard terseret ke dalam kekacauannya. "Apa katamu?" Gracia Jordan menatap mereka. Dia tidak tahu dari mana Richard mendapatkan uang untuk membeli rumah. Tapi sejak dia masuk, dia pasti serius membeli rumah. Dia hanya berhenti membelinya karena dia. "Kenapa kamu masih berpura-pura? Apakah suamimu masih akan mengadakan pertunjukan di sini?" Manajer mencibir, "Saya tahu itu. Anda di sini untuk menjual properti, jadi bagaimana suami Anda memiliki kemampuan untuk membeli rumah di sini?" Saya dapat membantu Anda menjelaskannya hanya dengan 2 kata sederhana, pamer. "Iya. Aku yakin mereka hanya pamer." Pramuniaga yang baru saja merawat Richard juga mencemooh mereka karena membuatnya bahagia tanpa alasan. "Tidak berguna." Gracia berkata dengan dingin, "Diam. Suamiku punya uang untuk membeli rumah. Dia tidak membelinya karena aku." Manajer itu mencemooh, "Oh, lalu mengapa Anda tidak meminta suami Anda untuk membelinya sekarang? Kalau tidak, dia hanya bicara besar." Pramuniaga itu menambahkan dengan sinis, sebuah kaleng mengeluarkan suara paling keras. "Kuncinya di sini adalah kemampuan untuk membayar. Karena Anda mengatakan dia mampu membelinya, apakah Anda akan membayar tunai atau kredit?" Richard melirik mereka berdua dan berkata dengan tenang, "Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan membelinya." Pramuniaga itu mencibir padanya, "Jika kamu miskin, katakan saja. Berhentilah mencoba mengudara dan katakan bahwa kamu punya uang. Dasar pengemis." Richard mengerutkan kening. "Gracia, jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja dengan suamimu di sini. Aku masih akan membuatmu meminta maaf kepada bos ini di depan suamimu," kata manajer itu dengan sinis. Karena mereka berdua miskin, dia tidak segan-segan melemparkan mereka ke bawah bas. Pria itu berjalan dengan senyum licik di wajahnya saat dia berkata, "Wah, menyingkir dariku. Wanitamu akan meminta maaf padaku." Gracia berkata dengan cemas, "Hubi, barusan dia memintaku untuk." Manajer berteriak pada mereka dengan tidak sabar, "Cepat. Cepat, atau aku akan menemukan seseorang untuk mematahkan kaki suamimu." Pria itu mengancam mereka sambil memelototi Richard dengan jijik. Dia bisa dengan mudah menghancurkan orang seperti Richard, yang bahkan tidak mampu membeli suit. "Tentu saja, jika kamu mendengarkanku dengan patuh dan membawaku untuk memeriksa beberapa kamar, aku akan membiarkan suamimu pergi dan bahkan membeli 5 suit darimu. Bagaimana menurutmu?" Pria itu mencibir. Apakah dia masih menolaknya sekarang? Gracia hanya memelototinya. Namun, bahkan sebelum dia selesai mengejek mereka,
pria itu tiba-tiba jatuh ke tanah, melolong kesakitan sambil memegangi perutnya. Manajer, serta pramuniaga lainnya, tercengang. Richard meraih kursi di sebelahnya dan berjalan dengan tatapan dingin di matanya. Kamu berani memukulku, aku. Pria itu bangkit dan sangat marah. Richard bahkan tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Dia dengan cepat mengambil kursi dan mulai memukulkannya ke pria itu lagi dan lagi. Karena pria itu tidak berdaya, dia segera pingsan karena pukulan itu. Manajer dan staf semua terkejut dan dia tergagap tidak percaya. Apa? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu baru saja memukulinya? Kalian sudah selesai, saya katakan. Selesai. Manajer panik. Ini bukan pelanggan acak, ini adalah bos besar. Dan disinilah dia, dipukuli semudah itu. Richard pasti bodoh melakukannya. Apakah dia tidak tahu bahwa pria itu dapat dengan mudah memerintahkan kematiannya hanya dengan sepatah kata? Richard meletakkan kursi dan berjalan ke manajer. Dengan suara nyaring, Richard menamparkan wajahnya tepat di depan dan manajer itu jatuh ke tanah, menjerit kesakitan. Kemudian, Richard langsung meninggalkan tempat itu dengan Gracia yang tampak tercengang. Prioritasnya sekarang adalah menginterogasi Gracia. Mengapa dia bekerja paruh waktu di sini? Mencoba pergi setelah memukuli seseorang. Manajer berjuang dan bangkit. Dia akan berada dalam masalah besar jika dia membiarkan Richard pergi begitu saja. Dia berlari dan mencoba meraih Richard untuk menghentikannya pergi. Richard menanggapi dengan tendangan lokomotif tepat di perutnya. Setelah mempelajari seni tinju untuk sementara waktu, wanita seperti dia hanyalah makanan pembuka baginya. Aduh! Manajer berteriak dan berguling-guling di tanah. Seseorang, hentikan mereka. Namun, penjual lainnya tidak berani maju. Sementara mereka mencari seseorang untuk menjadi sukarelawan dan melangkah lebih dulu, Richard sudah tiba di pintu bersama Gracia. Tepat pada saat itu, pintu terbuka dan seorang wanita berwajah tegas masuk. Ketika Richard melihatnya, dia mengerutkan kening. Untuk apa dia datang ke sini? Untuk membeli rumah. Itu adalah Queen Miller. Richard terkejut bahwa dia ada di sini. Apakah dia juga tertarik dengan rumah-rumah di sini dan berharap bisa melakukan investasi yang cerdas? Queen mengeluarkan kartu dan mengumumkan, aku akan membeli sisa rumah. Salesman departemen penjualan membeku di posisi mereka. Orang seperti apa yang datang hari ini? Queen terdengar kasar saat dia mengulangi dirinya sendiri lagi, apakah kamu tidak mendengarku? Aku ingin membayar. Manajer itu bangkit dengan tangan masih memegangi perutnya. Dia dengan cepat berlari ke Queen untuk merawatnya, memelototi Gracia dan Richard dalam perjalanannya, seolah-olah dia akan menyelesaikan masalah dengan mereka nanti. Dia mencoba menunjukkan senyum terbaiknya, tapi tamparan dari Richard barusan membuat ekspresinya berubah. Queen mengerutkan kening dan memerintahkan, bukan kamu. Saya manajer di sini. Manajer itu berkata dengan canggung. Dia bisa melihat bahwa Queen mengenakan pakaian bermerek yang harganya mencapai ratusan ribu dolar. Tas yang dipegang Queen juga merupakan bukti kekayaannya karena itu adalah tas edisi terbatas yang harganya jutaan dolar. Dia pasti memiliki kemampuan untuk membeli semua properti di sini, jadi manajer bertekad untuk memperlakukannya dengan sangat hormat. Dia jelas lebih terhormat daripada Gracia dan Richard. Queen mengejek, jadi bagaimana jika Anda seorang manajer? Dapatkan saya orang lain, sekarang. Wajah manajer itu memerah karena malu. Dia tidak punya pilihan selain memanggil orang lain untuk merawat Queen. Dalam sekejap, seseorang menghitung jumlah total yang harus dibayar dan menyerahkan tagihan kepada Queen. Dia hanya melihatnya sekali dan menyerahkan kartu kreditnya kepada mereka. Segera, seluruh proses selesai. Manajer terkejut. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Semuanya berharga lebih dari 100 juta dolar. Penjual lainnya juga tercengang. Wanita kaya seperti itu jarang terlihat. Gracia sangat terkejut. Dia tahu bahwa masih ada lebih dari 40 suite yang tersisa, tetapi Queen telah berhasil membeli semuanya. Berapa biaya semuanya? Richard tidak repot-repot memperhatikannya. Wanita ini gila. Bagaimana dia bisa membeli begitu banyak rumah sekaligus? Richard hendak pergi bersama Gracia, tetapi sekali lagi dihentikan oleh manajer yang berteriak pada mereka, berhenti. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Apakah mereka bermain-main? Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa pergi setelah mengalahkan bos berpengaruh itu? Pada saat itu,
Quinn berkata, pria itu merusak pemandangan. Buang dia. Asisten yang dia bawa mengangguk dan dengan cepat melemparkan pria yang tidak sadar itu keluar. Manajer terkejut, bos, dia. Quinn bahkan tidak memandangnya. Dia berjalan ke Richard dan menatapnya. Iya. Mantan asistennya mengatakan bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Richard, tetapi dia tidak percaya. Oleh karena itu, dia menyuruh asisten barunya memukulinya untuk melihat apakah dia berbohong, tetapi dia tetap teguh. Quinn merasa ada yang tidak beres, bagaimana mungkin dia? Dia ingat bahwa dia terbangun di sebuah motel murah seharga $30 di bak air dingin. Jika bukan Richard, bagaimana orang lain akan tega memperlakukannya seperti itu? Semakin Quinn memikirkannya, semakin dia merasa jijik. Bagaimana dia bisa diselamatkan oleh orang yang dia benci? Dia bahkan menyentuhnya. Dia memiliki dorongan untuk memukul Richard juga, tapi dia ragu-ragu. Meskipun dia menunda ide itu, Richard tetap menyelamatkannya. Jika dia memukulinya, bukankah dia akan membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih? Dia sangat berkonflik. Setelah merenungkannya, dia memutuskan untuk membalas budi. Mata Gracia berkaca-kaca. Dia tidak mengenal wanita ini, tapi mengapa dia menatap Richard seperti itu? Apakah itu kamu? Quinn menatap Richard dan bertanya. Dia gugup sekaligus jijik. Jika itu benar-benar Richard, dia akan benar-benar merasa mual karena itu berarti orang yang mimpi basah dengannya selama ini adalah Richard. Richard tidak ingin Gracia salah paham. Jika Gracia tahu bahwa Richard telah menyelamatkan Quinn yang sedang dibius saat itu, dia pasti akan curiga telah terjadi sesuatu. Namun, Richard benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku menemukan asistennya. Dia bilang kaulah yang menyelamatkanku, kata Quinn. Kamu gila. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu pikir aku akan menyelamatkanmu? Richard menggelengkan kepalanya dan tidak mau mengakuinya. Dia menyesal membantunya karena merasa kasihan padanya hari itu. Dia seharusnya membiarkannya dimanfaatkan. Mata Quinn sedingin es. Dia juga ragu bahwa Richard akan menyelamatkannya. Namun, Quinn tahu bahwa Richard terlalu tenang. Itu pasti dia. Quinn merasa jijik dan berkonflik karena dia menyelamatkannya. Quinn berkata, saya tidak suka berutang budi kepada orang. Karena Anda di sini untuk membeli rumah, saya telah membeli semua rumah di sini sehingga Anda dapat memilih 20 suite. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa dia ada di sini. Gracia membeku. Penjual lainnya juga tercengang, dan dagu mereka hampir jatuh ke tanah. 20 rumah. Ini adalah hadiah yang harganya lebih dari $60 juta. Mata manajer melebar tak percaya. Apakah Richard benar-benar berpengaruh bagi seorang wanita untuk rela memberinya 20 set rumah? Richard mengerutkan kening. Mengapa dia ingin dia menawarinya rumah? Dia menggelengkan kepalanya dan menolak, kamu salah. Bukan aku yang menyelamatkanmu jadi sebaiknya kamu pergi dan mencari orang lain. Sayang, ayo pergi. Richard pergi dengan Gracia tetapi sekali lagi dihentikan oleh Quinn saat dia berkata, berhenti, itu pasti kamu. Ini mata ganti mata di sini, dan aku tidak ingin berutang apapun padamu. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Jika dia tidak menginginkan rumah, baiklah. Dia selalu bisa memberinya uang, bukan? Bab 215. Richard Cannon menoleh untuk melihat Quinn Miller. Apakah dia benar-benar ingin membalasnya? Mengesampingkan fakta bahwa dia menolak untuk mengakuinya di depan Gracia Jordan, fakta bahwa Quinn begitu keras kepala sudah menundanya. Bisnis Richard di alun-alun sudah terlihat bagus. Ibunya juga sangat kaya, jadi tidak ada alasan baginya untuk mengambil risiko mengekspos dirinya untuk 20 suite yang sedikit. Apakah kamu sudah gila? Richard mengatakan ini dan menyeret Gracia pergi bersamanya, yang masih dalam keadaan shock. Mata Quinn menembakkan belati ke arah Richard, yang pergi dengan acuh tak acuh. Bagian penjualan terdiam. Itu sangat sunyi sehingga suara pin yang jatuh bisa terdengar. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Semua orang, termasuk penjual dan asisten baru Quinn dapat melihat bahwa Quinn sedang marah sekarang. Tidak ada yang punya nyali untuk mencoba kesabarannya. Pelanggan lain terkejut. Seorang wanita kaya dan cantik akan memberi Richard 20 suite, tapi dia tidak menginginkannya. Apakah dia benar-benar kaya? Manajer dan pramuniaga yang melayani Richard sebelumnya adalah yang paling terkejut. Mereka sangat yakin bahwa Richard hanyalah seorang pengemis yang malang, tetapi sekarang mereka ragu-ragu.
Apakah orang miskin akan menolak 20 suite seperti itu? Apakah dia benar-benar miskin? Tidak mungkin dia tidak bisa membayar 2 suite barusan. Mungkinkah suami Gracia diam-diam kaya? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menolak 20 suite dengan begitu murah hati? Pramuniaga dari tadi adalah yang paling menyesal. Jika dia tidak mengejeknya sekarang, bisakah dia menjual 2 suite? Keheningan masih menggantung di ruangan itu. Queen sangat marah, tetapi berdasarkan reaksinya, dia harus menerima kenyataan bahwa Richard benar-benar yang menyelamatkannya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, mengapa? Queen sangat bingung. Bagaimanapun, mereka berdua seperti kucing dan anjing sejak hari pertama mereka bertemu. Mungkinkah dia merasa kasihan padanya? Dia telah menyelamatkannya terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu karena dia tidak ingin melihat seorang wanita dalam bahaya. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin yang bisa dipikirkan Queen. Itu mungkin bisa menjelaskan mengapa Richard menolak untuk menyentuhnya setelah dia menyelamatkannya dan meninggalkannya begitu saja di motel kumuh. Dia bahkan melemparkannya ke dalam bak berisi air dingin dan pergi begitu saja. Tidak diragukan lagi, ini adalah caranya untuk membalasnya. Dia menggunakan ini untuk melampiaskan ketidakpuasannya padanya. Queen terdiam. Dia telah mengintipnya dari bawah dan bahkan meraihnya di tempat yang tidak seharusnya. Dia sangat menjijikkan, tapi dia juga seorang pria. Karena dia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pria, dia sama sekali tidak berguna. Kemarahan di hati Queen tanpa sadar menghilang dan dia tidak bisa tidak memikirkan mimpi basah yang dia alami selama beberapa hari terakhir. Dia benar-benar bermimpi melakukannya dengan dia. Dia menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pikiran di benaknya. Akan lebih baik jika dia berhenti memikirkan hal-hal menjijikkan seperti itu. Asisten baru memecahkan transnya ketika dia berbisik, "Presiden, sekarang. Tidak apa-apa. Kamu bisa mengurus rumah di sini dulu. Apakah kamu masih menginginkan 20 suite?" Queen menyipitkan matanya dan memerintahkan, "Simpanlah." Dengan itu, dia berjalan keluar dari toko dengan karismatik. Manajer bergegas mendekat dan bertanya, siapa sebenarnya Richard itu? Semuanya sama-sama penasaran. Mereka ingin tahu orang seperti apa yang akan menolak tawaran 20 suite. Asisten baru berkata, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa bos kita memiliki kekayaan bersih 10 miliar dolar, tetapi orang ini menyelamatkan bos kita. Apa? Dia menyelamatkan seseorang yang bernilai 10 miliar dolar. Sial. Manajer itu sangat terkejut sehingga dia membeku. Penjual lain juga kaget tapi mereka segera menjadi iri. Mengapa mereka tidak beruntung? Queen melihat Richard masuk ke mobil sport sementara wanita yang bersamanya naik ke Benz. Kemudian, mereka berdua pergi satu demi satu. Queen masuk ke mobil dan mulai mengikuti di belakang Richard. Segera, Queen tercengang. Dia mengira Richard akan tinggal di villa mewah dengan jumlah kekayaan yang dimilikinya. Namun, dia sebenarnya tinggal di lingkungan yang begitu kecil dengan uang sewa sekitar $1.000 sebulan. Bagaimana dia bisa tinggal di tempat seperti itu? Keingintahuan Queen kini tergugah. Ya, Richard memang menjijikan, tapi dia telah melakukan apa yang akan dilakukan oleh pria yang pantas. Tinggal di tempat seperti ini meskipun begitu kaya, orang seperti apa Richard? Dia menemukan tempat parkir dan menghentikan mobilnya di sana. Kemudian, dia mulai memikirkan langkah selanjutnya karena dia tidak pernah menyangka akan mendapat kejutan seperti itu. Beberapa menit kemudian, dia mengambil keputusan dan turun dari mobilnya. Dia berjalan santai di lingkungan itu seolah-olah dia baru saja berjalan di mall. Di rumah kontrakan Gracia. Keheningan menggantung di udara. Gracia sedang menyiapkan makanan dengan tenang sementara Richard mengawasinya tanpa sepatah kata pun. Keduanya tidak bertukar kata setelah mereka pulang. Gracia menghela nafas dan merasa bahwa dia harus memberi Richard penjelasan. Bagaimanapun, mereka adalah suami dan istri, dan seharusnya tidak ada rahasia di antara mereka. Namun, apakah Richard akan kecewa dengannya jika dia mengatakan yang sebenarnya? Gracia ragu-ragu. Setelah dia menyelesaikan persiapan makannya, mereka duduk dan makan dengan tenang. Gracia mendongak dan bergumam, "Hubi, aku." Richard tersenyum padanya dengan semangat, "Silakan." Sebenarnya, dia sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Gracia, tetapi tentu saja tidak ada gunanya baginya untuk memaksanya keluar darinya. Akan lebih baik jika dia mengungkapkan kebenaran dengan sukarela. "Aku
Gracia merasa seperti anak kecil yang mencoba melaporkan kesalahan mereka kepada guru mereka. Dia sangat gugup, tetapi dia masih memberanikan diri untuk mengatakan, "Hubi, perusahaan saya telah dipindahkan ke orang lain, saya." Richard sudah bisa menebak. Di pagi hari, dia melihat bahwa perusahaan Gracia tutup. Ditambah dengan fakta bahwa dia sedang bekerja paruh waktu sekarang, Richard keberatan. Nah, lalu apa yang akan kamu lakukan? Richard memutuskan untuk mencari tahu mengapa Gracia memindahkan perusahaan itu kepada orang lain. Gracia berkata dengan pasrah, "Pergilah bekerja. Aku harus bekerja." Richard terdiam. Dia mengeluarkan kartu kredit yang berisi lebih dari 2 juta dolar yang dia peroleh dari alun-alun. Dia benar-benar khawatir tentang membiarkan Gracia pergi bekerja, karena dia cantik dan memiliki sosok yang melengkung. Jika dia pergi bekerja, dia pasti akan diganggu oleh atasannya, dan ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Richard. Suami. Gracia tergerak dan dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu berapa banyak uang yang ada di kartu Richard, tapi dia masih sangat bersyukur. Dia berkata dengan serius, "Hubi, kamu bisa menyimpannya sendiri. Jangan khawatir tentang aku akan mendapatkan uangnya sendiri." Pada saat inilah dia benar-benar ingin memberitahu Gracia untuk tidak khawatir karena dia sangat kaya dan memiliki ibu yang sangat kaya yang mendukungnya. Memberinya 100 juta dolar untuk memulai perusahaannya sendiri tidak akan berarti apa-apa baginya. Namun, Richard menghela nafas. Berapa lama ibunya berencana untuk berdiri dan menonton? Richard tidak punya pilihan selain memikirkan cara lain untuk membantu karena Gracia tidak akan pernah menerima niat baiknya seperti itu. Dia hanya bisa membantunya memulai sebuah perusahaan dan mentransfer kepemilikannya ke Gracia. Dia bisa meminta bantuan Yolanda. Gracia menghela napas lega ketika Richard akhirnya menyingkirkan kartu itu. Dia lebih tua darinya, jadi bagaimana dia bisa tahan menghabiskan uangnya? Setelah makan, Gracia pergi untuk mencuci piring. Richard mengambil kesempatan ini untuk pergi keluar dan menelepon Yolanda untuk melihat proyek apa yang tersedia baru-baru ini. Namun, begitu dia membuka pintu, dia tertegun dan mengerutkan kening ketika dia bertanya, "Apakah kamu mengikutiku?" Itu adalah Queen Miller, yang sedang berjalan-jalan di sekitar area perumahan dengan santai. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak wajar melihat Richard. Dia sendiri tidak yakin mengapa dia ada di sana sejak awal. Dia berdeham dan berkata dengan tenang, "Aku tidak menyangka kamu tinggal di sini. Itu bukan urusanmu." Richard tidak ingin berbicara dengannya lagi. Queen mengangkat alis padanya dan bertanya, "Biar ku tebak, wanita yang bersamamu barusan tidak tahu bahwa kamu memiliki ibu yang kaya, kan?" Dia segera tahu bahwa ini adalah salah satu caranya untuk menjemput anak perempuan. Betapa rendahnya kehidupan. Richard sekarang tampak kesal ketika dia berkata, "Apa hubungannya denganmu?" Queen menjawab dengan tenang, "Itu bukan urusanku, tapi aku bilang aku tidak akan berutang apapun kepada siapapun. Karena itu, aku di sini untuk memenuhi permintaanmu." Dia ada di sini hanya untuk alasan ini. Itu akan bertentangan dengan prinsipnya jika dia tidak menyelesaikannya dengan benar. Dengan memberinya hadiah, mereka akan seimbang dan bisa kembali menjadi musuh. "Apakah kamu gila? Sudah kubilang itu bukan aku." Richard menggelengkan kepalanya. Queen mengerutkan kening, "Aku akan menentukan dengan mataku sendiri apakah itu kamu atau bukan. Jadi, katakan padaku, apa yang kamu inginkan?" Dia mampu menyelesaikan ini dengan beberapa ratus ribu dolar. Richard berkata tanpa emosi, "Apakah Anda benar-benar setuju dengan apapun yang saya inginkan?" "Ya, katakan saja dan aku akan melakukannya." Queen mengangguk. Dia tahu bahwa Richard kaya. Dia memiliki rumah, perusahaan, dan alun-alun, jadi uang bukanlah hal yang paling menarik baginya. Namun, ini adalah satu-satunya cara dia bisa membalasnya. Dengan itu, bantuan akan dilunasi dan mereka bisa berpisah. Richard menatapnya dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Queen mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Richard memandangnya dan mencibir, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan setuju dengan apapun yang aku katakan?" "Yah, aku ingin kamu menemaniku sekarang."